A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, para asatidz, para hujan, para bapak-bapak, hadirin jamaah majlis ta'lim malam Jumat Masjid Besar Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita limpah curahkan sholawat serta salam kita untuk junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin sekalian, marilah sama-sama kita buka pengajian kita ini dengan membacakan suratul Fatihah, Ummul Quran yang mulia. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa memberikan kita selamat baik di dunia maupun akhirat. Dan juga kita kirimkan Fatihah ini untuk para arwah-arwah orang tua kita, saudara kita, teman kita handai tolan, dan juga guru-guru kita, dan semuanya jamaah Masjid Besar Ar-Ridwan yang telah mendahulu kita, dan juga para muwakifin yang telah mewakafkan hartanya untuk Masjid Besar Ar-Ridwan ini. Mudah-mudahan mereka semua diterima amal ibadahnya, kemudian juga diampuni segala salah dan dosanya, dan ditempatkan di taman surganya Allah, yaitu Raudhah min Riyadil Jannah. Al-Fatilah haratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ustazina wa muallimina wa la kulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sayyidillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatut tasi'ah. Kita belajar pada maqalah yang ke-9 dari kitab Nashahil Ibad. Qala Jibril alaihi salam, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun li'anna akhiral hayyi mayyitun. Maqalah 9, Jibril berkata kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata Jibril, wahai Muhammad, ishma syi'ta, hiduplah engkau sesuai apa yang kamu kehendaki. Hiduplah engkau sekehendakmu. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya nanti pun kamu akan mati, akan meninggal. Kenapa?
kewajiban kita bagi setiap makhluk hidup semuanya akan mati, akan menemui ajalnya. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang sangat dibutuhkan, sangat disayangi, tetapi beliau adalah manusia biasa yang pasti akan menemui ajalnya. Ada batas-batas tertentu pada umurnya. Makanya kata Jibril itu begitu, sudah memberitahu kepada baginda Rasul bahwasanya nanti sedalam kehidupan ini maka akan berakhir. Silakan kamu hidup sekehendakmu sekarang ini. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kau nanti pasti akan mendapatkan atau menemukan kematian. Gitu. Li'anna akhiral hayyi mayyitun, karena bahwasanya akhir daripada kehidupan adalah kematian. Berarti berpasangan. Setelah kehidupan ada kematian dulu, sebelum kita ada, kemudian kita dihidupkan kembali lagi, kita dimatikan lagi. Makanya kita berasal dari Allah, nanti pun kembali kita kepada Allah lagi. Itu dalam sebutan orang yang meninggal gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma yang namanya kematian, para bapak sekalian, ada yang menyebabkan kematian. Ada kalanya sakit, ya kan ya? Ada kalanya tua, kemudian ada kalanya satu kecelakaan dan lain sebagainya. Ada sabab musababnya yang bisa apa? Menyebabkan satu kematian. Gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung mati. Jadi ada musababnya. Ada orang jalan tiba-tiba meninggal, ada lantaran apa? Oh, dia habis minum pil atau obat yang berlebihan. Minum obat yang berlebihan tiba-tiba apa? Enggak cocok, enggak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Kenapa? Melampaui batas minum obatnya sehingga apa? Enggak kuat tubuhnya, mati. Itu ada sebabnya. Semuanya ada sebab musababnya. Nah, li'anna akhiral hayyi mayyitun. Itu kata Jibril. Wahai Muhammad, hiduplah sekehendak kamu sekarang. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan mati. Suatu saat akan mati. Li'anna akhiral hayyi mayyitun. Karena adalah akhir daripada kehidupan itu adalah kematian. Suatu saat kita juga sama. Bahkan kita udah yakin semuanya, iman ya, udah beriman bahwa semua kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang hidup itu memiliki hak untuk mati. Za'iqatul maut. Nanti kapan matinya kita yang nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Rahasia Allah. Ya mungkin kalau kita dikasih tahu mati kita kapan, entah kapan, udah seminggu lagi kita udah berubah cepat, ya kan? Udah meninggalkan kemewahan dunia, udah nggak pengen apa-apa, nggak pengen makan. Makanya mati itu apa? Adalah satu rahasia Allah yang pasti akan datang kapan, entah kapan, pasti akan datang. Kemudian melanjutkan lagi kata Jibril, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Dan cintailah orang-orang yang engkau kehendaki, maka sesungguhnya engkau akan memisahinya. Mufarikuhu. Cintailah terhadap orang-orang yang engkau cintai sekarang. Cintai istri, anak, orang tua, semua cintai. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Tapi suatu saat pasti akan berpisah dengan orang-orang yang cintai.
Sebesar apapun cinta kita di dunia terhadap pasangan kita, nanti kita akan berpisah. Entah siapa duluan yang menemui ajalnya, entah suami duluan, ya, entah istri duluan, entar anak duluan. Kita tidak pernah tahu, tapi semuanya pasti akan berpisah dengan kita. Kita akan sendiri. Kalau kita lagi rame, kita bayangkan yang seperti itu gitu ya. Suatu saat kita akan berpisah nanti. Makanya kita mempersiapkan anak-anak kita pada saat nanti bapak nggak ada, kamu udah bisa mandiri, kamu sudah punya keluarga, kamu udah punya kerjaan, begitu ya. Kita kan memanage keluarga kita, anak-anak kita didik, sekolahin yang tinggi untuk persiapan hidup mereka, sehingga hidup mereka terjamin pada saat udah berpisah dengan kita orang tuanya, mereka sudah bisa menghidupi dirinya, membawa dirinya, gitu. Tidak selamanya kita bersama-sama dengan anak-anak kita. Tidak selamanya kita kumpul bareng, kita jamin semuanya. Tapi suatu saat pasti akan tiba. Makanya di situ dididik, ya. Adibu auladakum. Didiklah anak-anakmu. Ala salasi khisalin. Kenalin pada nama hubbin nabiyu. Cara mencintai nabimu. Wa hubbi ahli baiti. Wa qiraatul Quran, mereka udah bisa baca Quran, mereka sudah semua bisa, ya. Nanti apa? Mereka akan tahu mandiri sendiri. Itu para hadirin sekalian. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Maka sesungguhnya akan berpisah nanti kepada orang-orang yang kita cintai. Sedih. Memang sedih. Jangan disangka itu adalah satu bukan kasih sayang Allah, bukan. Itu adalah kasih sayang Allah. Udah. Maksud Allah nggak sayang, dia diambil. Banyak yang seperti itu. Ya. Sedang sayang-sayangnya diambil oleh Allah. Memang itu. Ujiannya begitu. Tapi itu adalah musibah yang kecil, ya. Yang pasti kita akan bisa untuk menanganinya. Jangan lantaran ditinggal orang yang kita cintai, lantas kita pupus semua harapan. Kalau zaman dulu kan begitu, ada cerita-cerita kekasihnya meninggal, ya kan ya, dia ngikut meninggal juga. Dengan cara apa itu? Ada yang minum baygon, ada yang minum, saya nggak kuat hidup tanpa dia di dunia ini. Wah, jangan gitu. Kenapa? Cintaku katanya sampai mati. Jangan seperti itu. Kenapa? Kuburannya beda, ya kan ya? Porsinya beda. Setiap makhluk kita memanage diri kita sendiri. Allah juga tidak akan memberikan satu cobaan atau ujian kalau yang melampaui kemampuan kita. Pasti kita bisa untuk menanganinya, menghadapinya. Jadi lantaran jangan ditinggal oleh orang yang kita cintai, kita tidak bisa apa-apa. Banyak orang yang berat meninggalkan anaknya, ya, karena anaknya belum mampu ini. Makanya dari sekarang diajarin anaknya, sekolahin, ya, persiapinnya apa untuk dia bisa mandiri. Tanpa ada kita pun mereka bisa hidup mandiri. Ini apa artinya? Fa innaka mufariqah wa ahbib masita fa innaka mufariqah. Dan cintailah sekehendak kamu orang yang kamu cintai itu, fa innaka mufariqah.
maka sungguhnya nanti akan berpisah. Dengan apa kematiannya? Ya, dengan kematian itu. Ai mufariqu man syi'ta bil maut, dengan kematian. Kemudian yang ketiga, pesan malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mal ma syi'ta fa innaka majziyum bihi. Dan bekerjalah, ya, beramalah sekehendakmu wahai Muhammad, maka sesungguhnya kamu akan mendapat balasannya. Gitu. Dapat balasan kita. Setiap kerja ada balasannya, setiap kerja ada hasilnya. Kita ngapain aja? Ya. Semua pekerjaan kita ada hasilnya. Jangan dianggap kerja nggak ada hasil apa-apa. Ada hasilnya. Pahalanya ada, ya kan ya. Hasil kerjanya ada, gajinya ada, gitu. Jadi apa? Li'annal ibadah majziyuna bi amalihim. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Ya. Karena bahwasanya setiap hamba yang bekerja itu apa? Majziyuna bi amalihim, mendapat balasan dari hasil kerja mereka. Majziyuna bi amalihim. Jadi ada hasil. Kalau kerjaannya inna khairan, dapatlah khairan fa khairan. Wa inna syarran fa syarran. Kalau kerjaannya buruk, hasilnya buruk. Sama, kita jadi misal jadi kerja karyawan. Kalau kerja kita baik, kondisinya bagus, maka hasilnya akan baik. Naik kita, gaji kita naik. Ya, naik pangkat. Gajinya naik. Tapi apa kerjaannya pasarun, ya jelek semuanya. Ya. Kalau kerjaan kita jelek, hasilnya jelek. Makanya jaga, bekerjalah kita dengan sebagus-bagusnya bekerja. Taat kepada yang nyuruh, yang merintah, majikan. Nah. Ayo, ada yang bertanya, silakan. Sebelum naik ke makalah ke-10. Ada. Lanjut. Wal maqalatul asyirah. Makalah yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin yujilluhumullahu tahta jilli arsyihi yauma la jilla illa jilluh ayyaumal qiyamah. Makalah 10 ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu nafarin yujilluhumullahu tahta jilli arsyihi yauma jilla illa jilluh. Ada 3 komunitas, ya, yang mereka akan diberi naungan oleh Allah, di mana naungan arsy-Nya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Nanti suatu hari tidak ada naungan apapun yang mampu menaungi kecuali naungan dari Allah. Kalau cerita-cerita dengan la ya jilla illa jilluh, gitu. Tidak ada naungan illa jilluh kecuali naungan yang datangnya dari Allah. Kalau di padang mahsyar, ya kan ya, kita mendapatkan perlindungan. Kemudian syafaat Rasul datang pada kita, syafaatnya itu menaungi kita. Itu ada 3 macam. Nanti berarti yakni pada hari kiamat nanti, di mana kita mendapatkan perlindungan kecuali perlindungan dari Allah yang kita dapat. Tidak ada perlindungan lagi selain perlindungan dari Allah. Gitu. Yang pertama,
Al-mutawaddi'u fil makarih. Jam'u makrohin ya, bi fathil mimi warra ya, fil makarih. Artinya makrohin. Al-mutawaddi'u fil makarih, yaitu orang-orang yang pertama, yaitu orang-orang yang berwudu di saat waktu yang tidak menyenangkan diri kita. Ada waktu yang nggak menyenangin diri kita, panas, parah, marah, gitu kan ya? Ada suasananya marah. Ya Allah, saya nggak kuat ya. So, buat ngademin hati kita apa? Berwudu. Kalau kita lagi marah, diperintahkan untuk berwudu. Al-mutawaddi'u fil makarih. Pada suasana yang nggak enak, yang tidak nyenangin, kita sedang emosi, sedang marah banget, maka segeralah kita mengambil air wudhu. Buat apa? Ngademin hati kita, wajah kita. Ya Allah, langsung berwudhu. Nawaitul wudhu li rabbil hadasil asgar lillahi ta'ala. Gitu Pak. Kalau kita lagi marah banget, itu wudhu. Jangan sampai emosinya terus meluap. Emosi kalau nggak ditahan, Masya Allah, meluap-luap. Makanya Pak, bahkan Rasulullah adalah sunnah Rasul yang salah satu, ada 7 sunnah Rasul. Ini diantara satunya adalah tidak lepas dari air wudhu. Kemana-mana selalu berwudhu. Mau berangkat kerja, dia wudhu dulu. Terus salaman istri nggak masalah, yang penting udah berwudhu. Sampai kita mau tidur aja wudhu dulu. Gitu. Disuruhnya berwudhu. Lazimkan diri kita untuk berwudhu. Itu ada sunnah Rasul gitu. Pertama berwudhu, jangan lepas dari wudhu. Itu guru kalau tidur sama istri katanya berwudhu. Iya. Iya. Ntar juga batal, tapi ya udah, kita udah berwudu. Ya, kita mau pergi juga berwudu, tapi ntar batal. Kita wudu aja, yang penting udah niat berwudu. Air wudunya ada. Nah itu menjadi karomah air wudu, walaupun wudu udah batal, karomah wudunya masih melekat pada diri kita. Keimanan kita, ya kan ya, keyakinan kita tidak akan hilang. Wudunya batal, nggak apa-apa, tetapi niat kita masih ada di sini, masih melekat. Gitu. Kalau pergi haji, tawaf, kita wudhu kan, tapi nyenggol biasa aja. Ya mungkin Allah memberikan kasih sayang pada saat kita wudhu mau tidur, tapi lah megang istri, jangan, nggak apa-apa udah. Yang penting mau niat tidur itu wudhu. Habis itu mau pelukan aja nggak apa-apa. Meluk nggak kalau mau tidur? Pelukan dulu. Iya. Kita kan kalau laki-laki biasa kalau tidur ada kebiasaannya. Kalau belum pules, kalau belum dipeluk sama istri, ada. Sampai di mana-mana pun dia belum bisa pules kalau belum dipeluk sama istri. Gitu. Ada lagi belum bisa pules kalau belum mencium keningnya istri. Gitu. Kebiasaan-kebiasaan kita itu akan terbawa terus. Nah itu kita tetap berusaha untuk wudhu aja, wudhu. Walaupun ntar akhirnya pada saat habis wudhu kita tiduran, kita lagi sedang doa-doa, nyenggol, udah nggak masalah, udah, yang penting udah berwudhu. Nah, gitu. Tadi Ustaz membahas masalah pengakuan. Ini sebelumnya pernah saya bertanya begini. Setahu saya itu kan firman, kullu nafsin zatul maut, pasti akan berlalu meninggal. Begini pertanyaan saya bertamu
di alam sholat. Begitu saya kamu, assalamualaikum, salam, waduh ente terlambat. Barusan ada, saya sebut namanya, pokoknya wali Allah lah ya. Barusan mau pesan dulu. Contoh kalau nah, patokan saya kan itu, turun nafsu saya kalau mau, kok orang meninggal kok bisa datang lagi, ngopi lagi. Nah ini saya baru sampai, mohon jelasan di mana? Memang ada itu nasnya ada, atau hadis atau firmannya? Mohon dijelasan juga. Iya, orang meninggal baru datang ke rumah, gitu. Ya, Ustadz ente ketinggalan, barusan datang. Siapa? Arwahnya kiai ke sini. Kalau kata kita jangan bau, gitu kan ya? Bohong. Bukan ada yang gitu ya? Bukan orangnya. Orangnya datang, kan saya bilang, kurun nafsu kalau mau kan udah meninggal. Nah. Ini mah jubleknya, orang putih bilang ya, jublek kan orangnya lah. Ente terlambat datang, barusan aja ada wali Allah datang, coba ngopi. Iya. Nah, ini kan saya kan, waduh gimana nih? Dan sampai nih, mohon dijelasin. Itu ada pernah karomah, yang namanya itu karomah ya. Kalau para alim ulama memiliki karomah, kalau Nabi adalah mukjizat, kalau orang-orang kita adalah ma'unah, gitu ya. Nah, satu hal yang luar biasa terjadi pada diri kita, gitu. Namanya karomah, di luar kemampuan kita. Pernah ada, saya juga cerita nih Ustadz Maghfur. Al-Maghfur lah Kiai Mahya. Itu adalah tangan kanannya Kiai Al-Maghfur Kiai Nur Ali, Kiai Mahya. Kiai Mahya lagi pergi haji. Tiba-tiba ada tamu dari Cikarang masuk situ, ditanya sama satpam, saya mau ketemu Kiai Mahya, gitu. Saya disuruh ke sini oleh Kiai Mahya, datang, suruh ke At-Taqwa. Lah Kiai Mahyanya lagi pergi haji Pak, udah berangkat seminggu yang lalu. Saya barusan habis ngobrol dari rumahnya, di rumahnya ada, gitu kan ya. Sesuatu yang itu, dan ternyata dia itu yakin bahwa tadi yang ngobrol sama dia adalah Kiai Mahya. Ini kayak udah meninggal. Bukan meninggal, ini orangnya pergi haji, bukan meninggal. Orangnya pergi haji, baru berangkat seminggu, tetapi ada tamu dari Cikarang, saya suruh ke sini sama Kiai Mahya. Barusan saya dari rumahnya. Nah itu orang alim lagi, dapat dipercaya. Sampai satpamnya bingung, ngadu sama guru, gitu. Berarti apa? Punya karomah. Iya, punya karomah. Terus ada lagi, alim ulama yang sudah meninggal tiba-tiba datang ke rumah kita bertamu, gitu kan ya? Ada. Nah itu namanya karomah, yang kita nggak sangka-sangka, padahal kita udah nggak pernah tahu bahwa kiai ini padahal sudah meninggal, tapi datang ke rumah kita. Pada saat udah diceritain lah, kiai ini kan udah sebulan yang lalu meninggal, tapi lah kok saya baru dapat tamu kemarin. Bahwa kiai itu mari ketemu saya, bahkan mampir di rumah saya makan bareng misalnya, seperti itu. Nah itu adalah karomah yang terjadi, ada. Makanya itu namanya, iya, Karomah ya. Karomahnya ada, iya, ada karomahnya. Terus kita lagi habis ziarah, tiba-tiba dalam mimpi kali ini kan ya. Kali ini kalau real nyata, kalau dalam mimpi nggak aneh. Dalam dunia nyatanya itu ada karomahnya itu ada. Itulah disebut karomah atau mukjizat bagi para nabi. Ya, karomahnya ada. Kalau orang alim itu ada karomahnya. Kan kalau Syekh Muhammad Saman itu bukan mati, Pak. Syekh Muhammad Saman di dalam riwayat Syekh Saman kita baca, aku itu bukan mati, tapi aku pindah alam, dari alam dunia ke alam akhirat.
Gitu. Kita bukan mati, bukan. Sebab setelah mati ada kehidupan lagi. Nggak aneh kalau misalnya pas kata orang punya berpendapat bahwa orang yang mati masih ada nginteran di rumahnya sebelum 40 hari, belum sempat 100 hari, gitu kan ya? Masih percaya kita. Adalah maunahnya seperti itu. Makanya kadang-kadang bisa muncul di kamar, bisa muncul pada di ruang sholat, kalau dia kebiasaan sholat bisa muncul. Kan kalau orang yang ulama, orang yang beriman itu kadang-kadang sholatnya kelihatan. Pada saat orang sepi, ada orang bangun buang air kecil atau berwuduk, tiba-tiba di depan, lah ada yang sholat, gitu kan ya? Ada yang sholat. Oh, babak masih ada, lagi sholat. Padahal apanya? Korinnya yang ada di situ. Memang udah masih ada arwahnya di situ. Makanya kita percaya bahwasanya orang yang meninggal itu padahal masih hidup. Bisa saja terjadi. Itu termatur gitu. Bisa saja terjadi seperti itu. Bisa ngopi bareng itu ya? Wallahu alam kalau ngopi mana. Oh. Iya. Ini nih. Yang itu yang saya pertanyakan ini. Iya, ngopi bareng wallahu alam dah. Pokoknya bisa datang aja. Gini, maaf ya, saya ini orang awam. Jadi kan harus pasti gitu ya. Iya. Kalau orang meninggal datang ke rumah saya minta kopi, makan bareng-bareng, saya nggak berakal. Iya. Apa? Nafsu cekal banget itu firman. Pasti semua yang udah meninggal, kok datang minta kopi sama saya. Ini yang saya belum dapat besar. Mohon benar-benar dijelaskan. Iya. Ya udah begitu. Penjelasannya. Karomah itu ada. Jadi kalau masalah dia minta kopi, minta apa, mau wallahu alam ya. Yang penting yang jelas dia bisa hadir, ya, bisa hadir menemui kita. Orang tua kita bisa hadir, menghadirkan, ya kan ya, pada saat kita. Hal-hal yang dia belum ditanyakan karena keimanan. Iya. Jadi itu adalah karomah bagi orang-orang yang berilmu, apa bagi orang-orang para ulama namanya karomah. Orang-orang kita namanya ma'unah, dan para rasul adalah mukjizat gitu. Kelebihan yang di luar jangkauan kemampuan kita namanya mukjizat. Karomah seperti itu. Di luar dugaan kita terjadi. Itu adalah karomah bagi kita. Ma'unahnya begitu juga, sama juga. Kita dikejar anjing. Ada pagar yang tinggi, udah tinggi banget tuh pagar, bisa lompat. Kenapa? Ada ma'unah di situ. Ya kan ya? Ada ma'unahnya. Ma'unah apa? Pertolongan dari Allah langsung. Yang luar biasa terjadi kalau kita lihat dengan mata kasat. Masya Allah, saya kemarin lompat ini ya. Kalau sekarang saya nggak sanggup dah. Kenapa? Kemarin kena emang rasa takut rasa itu bisa terbang kita. Bisa terbang. Itu begitu. Cuma karomah dulu. Kan saya cerita Al-Maghfurah Kiai Mahmud. Kiai Mahmud kalau dalam ceritanya waktu ngajar, dia kan ngajarnya enak nih, santai. Kong, saya manggil engkong, ayo murid-murid, Kong, tolong cerita perang aja, Kong. Jangan ngajar, Kong. Gitu. Rawan anak-anak karena kok Kong cerita perang aja, Kong. Ceritanya bagaimana? Dulu mah gua, Kong, gitu-gitu. Gua itu bisa ngilang. Ilmunya gampang, gua udah tahu semuanya. Sama guru lu bareng. Kalau lagi jalan berdua-dua pengen ngilang aja itu. Kalau ada Belanda ngilang. Cuma sekarang gua lancarin ceritanya, ilmu gua melancarin lagi. Nih kata Kong Kiai Mahmud, temennya Kiai Nur Ali, mana-mana dia. Gua ngelancarin ilmu gua ngumpet ceritanya pagi-pagi. Nek, gua mau ngelancarin ilmu gua nih, sama istrinya ngomong. Lancarin Bismillahirrahmanirrahim, baca mantra, tok. Dia jalan aja dari itu. Terus dia nongkrong di kolong meja kan. Lu cari gua ada di mana, Nek? Kata bini bilang, lah itu kayak kebo atau di kolong meja. Lah ilmu gua udah kagak mempan ya, kagak manjur deh ya. Lah iya, orang ilmu dulu ilmu zaman perang dilancarin sekarang, gitu beda. Ya karomahnya gitu.
Itu kalau misalnya lagi ngajar, Kong cerita perangannya Kong, Kiai Mahmud begitu, minta kita cerita perang, rame gitu. Pas waktu di hutan, di apa itu. Nah itu karomah al-maghfurlah Kiai Haji Nur Ali dalam peperangan, ya, dalam peperangan masa Belanda membentuk tentara yang besar, namanya Hizbullah pasukannya, diceritain sama Kiai Mahmud. Waktu dia jalan di Cikarang, gua jalan di Oyok sama apa, udah dia gua suruh blende ini, gua nggak akan kabur, kata-kata gua begitu, nggak akan kabur, gua Nur Ali, udah didorong pakai pistol belakang gua di sini, dorong, tahu, terus kita dicolek, gua dicolek, tek, ayo belok, gua belok, lah Belanda gua blegot itu, sono nyelonong aja tuh sono. Iya nyelonong aja tuh Belanda, kagak tahu gue belok. Lah gue pas colek saya belok. Guru lu bilang kan, dia malah nggak bilang sama Kiai Nur Ali bilang, guru lu gue suruh belok aja. Nah itu adalah maunah ya. Ilmu itu ada. Karomah itunya ada bagi setiap para ulama, setiap para pejuang. Kayak misal perjuang, siapa pejuang dari apa, Pangeran Diponegoro punya karomah tersendiri ya. Nah itu bukan hanya baru kemarin aja, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, apa semua ada. Bung Tomo itu kemarin di Jakarta aja waktu itu dia bilang, komando untuk perang itu apa yang cocok sebetulnya. Kalau saja kata Bung Tomo nih cerita berbicara di Jakarta. Bung Tomo berbicara di Jakarta. Kalau saja tidak ada kalimat Allahu Akbar, saya tidak tahu harus membuat komando apa untuk memulai peperangan. Maka setiap peperangan semuanya Allahu Akbar. Gitu. Mungkin kalau nggak ada Allahu Akbar, ayo kita berperang ya. Orang malah takut. Tapi karena Allahu Akbar, karena Allah yang menyertai ikut berjuangan ini, meridhoi kita keberanian yang luar biasa terhadap tentara kita. Gitu. Kita kan tentara cuma tank dia tentara besar. Kalau kita cuma bambu runcing, sedangkan dia tank, meriam. Kalau meriam Belina paling nggak masalah ya. Ini meriam Belanda. Kata Kiai mesen sama, jangan berbicara yang macam-macam nih pasukan. Ini pasukan Belanda ada Jumenteng sini. Kita di sini di Sasak Apuk, Bungur. Jangan ada yang bicara semuanya hanya kalimat takbir. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah itu zikirnya. Belanda asal di mana itu kagak meleduk, ceng, kagak ada suara lagi, ceng, ampos sudah anunya, kagak meledak itunya, ceng. Mungkin ada yang, ayo habisin sekalian, maju tentara. Lembar pada saat dia ayo habisin, ayo teriaknya bukannya subhanallah walhamdulillah lagi, bukan Allahu Akbar lagi, meledak Pak, dung, langsung Sasak Apuk itu. Iya, Sasak Apuk nih antara Bristol sama Memari. Itu Sasak Apuk. Makanya itu kata pemerintah Kota Bekasi, di situ mari kita jadikan monumen sejarah. Itu yang akan dijadikan monumen sejarah di Sasak Apuk, perjuangan al-maghfurlah Kiai Haji Nur Ali dalam melawan Belanda di situ. Jadikan monumen di situ. Jangan sampai hilang sejarah Bekasi. Ini kan lagi dituntut membuat sejarah Bekasi. Kenapa ada nama Medan Satria? Iya, kenapa ada nama Jalan Perjuangan? Itu ada kisah-kisah tertentunya. Medan itu pertempuran. Tempat-tempat pertempuran. Nah, itu pertempurannya begitu. Ini harus diungkap melalui sejarah, penulis sejarahnya yang belum ketemu. Harus ditulis sejarah Kota Bekasi. Itu Pak. Jadi banyak tuntutan sekarang pemerintah untuk menulis sejarah Kota Bekasi.
Ya mudah-mudahan ya ini pas tanggal 18-19 Agustus ini ya para pejuang kita ya semuanya menjadi amal ibadah bagi para mujahid-mujahid yang gugur di medan perang. Kita bacakan Fatihah dan kita juga mudah-mudahan bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin birahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin irhamna Allahumma hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa yarhamhuma kama rabbayana shighara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.